Nyaris mendekati 40-40, angka cantik yang sepertinya menjadi rem sementara waktu untuk emas karena kali ini dia turun terkoreksi sampai 40-20. Tapi kira-kira apakah kita akan melihat kembali level 3.800 atau bahkan minimal 3.950? Kemungkinan itu akan sulit untuk terjadi kalau tidak ada trigger ataupun pemicu. Tapi kita lihat ya dari sisi teknikal, apakah ini memungkinkan terjadi koreksi singkat yang lebih cepat lalu kemudian kembali mental? Atau justru kita akan lihat profit taking besar-besaran. Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US dollar. Ternyata indeks dolar atau indeks DXY mengalami kenaikan signifikan dan kita lihat di sini dia mulai mendekati atau bahkan menguji level resisten dari trend channel turun. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini akan betul-betul lanjutkan kenaikan sepersis dengan apa yang kita duga kemarin antara skenario dia naik atau dia rejection. Kalau misalkan ya, berarti kita akan melihat dalam 1 atau 2 hari ke depan mungkin kita akan melihat areal $100. Itu pun dengan catatan tentunya kalau misalkan signifikan mendorong yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kaitannya dengan permintaan safe haven. Kaitannya bisa saja safe haven itu kembali muncul kepada US dollar. Nah, di sisi lain tentunya ini tidak sangat mempengaruhi atau tidak terlalu mempengaruhi signifikan kepada pergerakan emas. Karena di sisi lain, posisi dari US Treasury Yield justru mengalami penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Yaitu dampak dari rejection yang sangat kuat dari zona resisten, yang mana itu adalah zona dari descending triangle. So, pada dasarnya selama US Treasury Yield mengalami penurunan, kita nggak perlu khawatir dengan penguatan US dollar tersebut. Karena kemungkinan potensinya masih berkisaran kepada safe haven atau tingkat permintaan safe haven yang lebih tinggi. Nah, otomatis kalau misalkan US Treasury-nya tetap berimbang atau relatif lebih rendah, berarti kita bisa menafsirkan bahwa ekspektasi penurunan suku bunga Fed itu jauh lebih kuat untuk saat ini, sehingga akhirnya membuat emas juga tetap bertahan dalam kenaikan. Nah, kita lihat di sini posisi dari crude oil terlebih dulu, di mana harga ternyata setelah kembali turun, kembali juga dia tertahan. Dan itu adalah zona 60 ataupun level 61. Kemudian dia naik kembali di atas 61.80 dan saat ini berada di 62. Tapi seperti yang kemarin kita sempat singgung ya, posisi ini sebetulnya tidak perlu khawatir karena kalau kita kaitkan dengan kenaikan yang bersifat sementara, otomatis harapan saya adalah kenaikan seperti ini kemudian nantinya akan berujung kepada rejection kembali yang lebih kuat di zona 62.50 ataupun 63.30 sehingga akhirnya kita dapatkan penurunan yang signifikan. Nah, kalau pola ini muncul teman-teman, berarti artinya itu tepat untuk menunggu areal sekitaran 6260 ataupun bahkan 6330 untuk melakukan sell. Ini diasumsikan bahwa tren yang sangat kuat penurunan, kemudian ini kenaikan 2 atau 3 hari terakhir itu karena pullback ataupun pull up. Jadi artinya hanya bersifat sementara. Di grafik daily pun menunjukkan bahwa betapa kuatnya areal orange tersebut sehingga sampai saat ini sulit untuk melakukan penembusan. Tapi seperti biasa, setiap dia terjadi penurunan, maka dia perlu sekedar recover untuk mencari tenaga dan akhirnya untuk melakukan penurunan kembali. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa lihat di sini, asumsi saya adalah kenaikan tertahan di zona tersebut. Nantinya baru kita akan lihat rejection, strong rejection yang mungkin saja muncul seperti candle ini, lalu kemudian dia terjadi penurunan secara bertahap. Nah, jadi artinya sampai detik ini saya masih cukup yakin, masih cukup optimis, belum ada faktor yang bisa mendorong harga minyak di atas level $65. At least 62 dan 63 itu akan menjadi area yang cukup penting dan sell masih tetap bisa dilakukan. Khusus untuk pound sterling kita lihat di sini grafik terus mengalami tekanan turun. Setelah kemarin kita sempat memikirkan dia akan naik, ternyata kenaikan tersebut gagal kembali. Dia nggak naik lebih tinggi dan bahkan dia semakin lebih rendah. Terlepas dari apa yang dilakukan atau dibicarakan oleh Gubernur BOE Andrew Bailey, kelihatannya faktor penguatan dolar itu jauh lebih dominan. Sehingga kita lihat di sini penguatan gagal, kemudian dia terjadi penurunan. Tapi kita lihat lebih dulu. Kalau misalkan area orange ini cenderung kuat, maka harapannya adalah dia rebound untuk retest resisten dan berarti 1.3420 saya rasa cukup oke untuk melakukan sell untuk harapannya terjun atau turun di bawah 1.3360-an. Kalau itu terjadi, kemungkinan proyeksi kita adalah 1.3330 dalam waktu dekat. Tapi kalau itu gagal, maka hati-hati. Pembalikan ke atas kemungkinan terjadi double bottom untuk kembali ke area 1.3440 ataupun 1.3480. Tapi pada dasarnya, secara daily kita melihat pelemahan dari pound sterling itu masih tetap mendominasi. Nah,
Kalau kita perhatikan dari gold, saat ini kenaikan sudah berada di atas level 0% Fibonacci, yaitu 3975 yang kemarin kita tandai. Dan spesialnya adalah kemarin kita sempat menunggu area 3940, 3945, ternyata betul, dan akhirnya tertahan dan lanjutkan kenaikan. Nah, otomatis posisi ini juga menunjukkan bahwa betapa kuatnya level-level area yang kita tandai dan betapa kuatnya faktor bullish untuk saat ini. Sehingga kalau kita lihat, saya mengambil potensi yang selanjutnya bisa mengukur kenaikan, yaitu pertama yang kita tarik adalah Fibonacci retracement, mirip dengan Fibonacci retracement awal, lalu kemudian tarik ke titik yang kedua dan tarik ke swing low terakhir. Nah, alhasil kita dapatkan Fibonacci expansion seperti yang terlihat pada gambar. Saat ini harga sudah berada di 61,8% dan itulah 4026 yang kemarin kita sempat singgung. Dan pagi ini sudah berada di 4037 level tertinggi. Berarti kalau misalkan dia lanjutkan kenaikan, maka praktis target berikutnya adalah Fibonacci expansion 100% dan itu adalah 4079. Wow, sangat mendekati level 4100 tentunya. Tapi kita lihat ya, kalau misalkan dalam waktu dekat, apakah kita masih mengincar zona yang sama di area 3970? Anda bisa punya dua pilihan. Anda bisa tetap menunggu areal merah ini, berarti 3975 ataupun 3980, atau Anda bisa melakukannya kurang lebih kita mengincar zona yang bisa terjadi koreksi singkat atau koreksi terbatas. Asumsi saya adalah yang kemungkinan terjadi di zona ini. Dan itu berarti kisaran areal di 4000 ataupun bahkan 4005. Artinya, kalau itu terjadi koreksi singkat atau terbatas, maka harapannya koreksi tersebut akan mengantarkan dia koreksi sampai zona tersebut sebelum dia lanjutkan kenaikan lebih lanjut sampai 4080 tadi. Atau, kalaupun misalkan dia secara ekstrim terjadi penurunan singkat atau koreksi tajam atau profit taking cepat, maka barulah kita mempertimbangkan areal yang semula kita tayangkan ataupun sarankan di area 3970 ataupun 3975 atau bahkan 3980-an untuk kemudian kembali naik dan mengincar zona 4000-an. Nah, yang harus Anda pahami di sini adalah area 4000 inilah pertama kalinya dia tembus dan akhirnya kalau misalkan kita perkirakan itu adalah sebagai level tertinggi, kemungkinan untuk hari ini iya. Tapi belum tentu dalam beberapa jam ke depan kita melihat angka yang sama atau bahkan relatif lebih tinggi. Jadi hati-hati, koreksi diperlukan dan normalnya adalah area kuning tadi atau range tadi di area 400 atau 4008. Nah, sebaliknya kalau sudah mengalami kenaikan bertubi-tubi, maka selanjutnya adalah kalau dia tembus level tertinggi yang tadi terjebak 4037, Anda boleh lanjutkan buy atau pertahankan sampai minimal 4054 ataupun 4060. Kalau lihat dari grafik A4, jelas di sini kenaikannya sudah resmi terjadi berlanjut di atas trend channel. Dan berarti dampaknya harusnya mengalami kenaikan. Anda bisa lihat di sini. Tidak ada resisten yang ada di atasnya dan itu hanya 4200. Wow, sangat fantastis. Tapi untuk saat ini sepertinya kita akan lihat perlawanan terlebih dulu di area 4030-an ataupun bahkan 4040. Seperti yang terjadi di grafik daily, 4035 adalah resisten yang sangat kuat. Jadi untuk saat ini koreksi di area 4000 ataupun bahkan di area 4015 saya rasa masih tetap bisa Anda incar sebagai zona buy.